waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat.
dan Nabil. Silakan kelompok 2 di sana. Kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3, Suruji, Maharani, Adelia, dan Ahmad Rezeki. Suruji, Maharani, Adelia, dan Rezeki. Selanjutnya kelompok 4, Abdul Khalid, alias Sakila, Novi, dan Dwi. Silakan cari teman kelompoknya. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Silakan kelompok 3 perwakilannya. Kelompok 3 Suruji. Suruji. Kelompok 4 boleh. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan nomor kepalanya itu dipakai. Ya, silakan. Sudah? Sudah semuanya? Ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengamati video Kerajaan Tarumanegara. Cara hidup yang dimiliki bersama oleh bangsa kita tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang dulu banyak dibangun di Indonesia. Kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan pengaruh peninggalannya bagi negara kita. Selain kaya dengan hasil sumber daya alamnya, ternyata negara kita adalah negara yang sangat kaya peninggalan-peninggalan sejarahnya loh. Kali ini kita mau ngobrol tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Kita mulai dengan ajaran Hindu yang berasal dari India. Setahu aku, ajaran Hindu ini sangat berkembang di berbagai negara di Asia. Ajaran ini dibawa oleh para pendekar Brahmana dan pedagang India. Makanya, budaya Hindu di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa kerajaan bercorak. Banget nih, minggu lalu aku baru dari Bogor dan ada kerajaan Hindu yang sangat dekat dengan kita loh, Info. Pasti itu adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Menurut info yang aku terima, cerita kerajaan ini banyak ditulis oleh seorang musafir Cina bernama Pasher. Ia menuliskan bahwa di kerajaan ini tidak banyak orang yang beragama Buddha, tapi lebih banyak kaum Brahmana. Selain itu, bukti peninggalan kerajaan ini
diperoleh dari berbagai prasasti yang ditemukan di Jawa Barat. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Sebagian besar prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Oh iya, ada juga prasasti yang ditemukan di Sungai Ciukan, anak Sungai Cisadane di Ciampea, Bogor. Prasasti ini dinamakan Prasasti Ciarukut. Prasasti ini mengisahkan tentang salah satu raja Tarumanagara yang terkenal gagah berani, yaitu Raja Purnawarman yang dipandang sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja Purnawarman ini pada waktu itu berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Selain yang kita bahas tadi, ada prasasti yang lain nggak, Piko? Prasasti lain yang merupakan kisah keberadaan kerajaan ini adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Buku, Prasasti Lebak atau Cidanghyang, Prasasti Jambu atau Pasir Kolengka, Prasasti Pasir Api, dan Prasasti Muara Cianter. Wah, banyak juga ya. Selain prasasti, Kerajaan Tarumanagara juga meninggalkan Arca Wisnu Ciboya I dan Wisnu Ciboya II. Aja, bukan acara di rumah kan? Hahaha, bukan akar dong, tapi ARCA. Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk manusia atau binatang. Pada prasasti dan arca, kita dapat mengetahui bahwa cara hidup masyarakat Tarumanagara pada masa itu adalah bertani, berburu, berternak, dan berdagang. Tapi masih ada kerajaan-kerajaan hidup lain kan, Piko? Iya Lula, masih ada beberapa kerajaan hidup yang mempengaruhi bangsa kita. Kita lihat di video yang berikutnya ya. Nah, setelah kita mengamati video tadi, di sana ada raja siapa di sana? Raja Purnawarman. Setelah kita mengamati video tadi, nah ibu guru ada LKPD. Nah, LKPD-nya ini dikerjakan secara berkelompok ya. Di sini anak-anak menulis nama masing-masing kelompok,
Sudah jadi semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah siap-siap, Ibu Guru akan memanggil salah satu nomor kepala yang ada di kepalanya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Ya, Ibu Guru panggil nomor satu, warna bintangnya warna hijau. Siapa? Ya, siapa? Ode. Ya, silakan Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban: Raja Purnawarman membangun saluran air yang dan memberantas kekerasan. Ia memperbaiki aliran sungai Gangkari dan Ciliwung. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan raja dan pertarungan negara. Untuk memerangi negara, ia menyerahkan Raja Thailand Barat dan Sumatera Barat. 2. Tuliskan sikap pahlawan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban: Raja Purnawarman memiliki sikap berani dan panggilan dalam memberantas kekerasan bagi keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. 3. Maka yang merupakan rakyat berada pertarungan negara harus dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban: pada minggu oleh rakyat terhadap pertarungan negara mendapatkan air bagi aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita keadaan pada musim kemarau. Situasi ini akan menjadi hambatan para penumpang para pelabuhan. Setiap dikerjakan dengan dimulai bersama dan sejahtera. 4. Menurut kehidupan rakyat terhadap pertarungan negara dan memiliki sikap pahlawan. Jawaban: jika Raja Purnawarman tidak memiliki sikap pahlawan, maka rakyatnya tidak akan berkembang dan sejahtera tidak ada rekomendasi mereka memiliki ukuran dan memberantas perang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pemaparan tadi dari Abdul Khalid Amir, ada yang ditanyakan? Nomor tiga, warna bintangnya yang ada di kepalanya. Nomor 3, bintang biru. Ya, siapa biru? Nomor 3. Siapa? Ya, Adelia Puspitasari. Silahkan Adel. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawab: Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut Kerajaan Taruman Negara untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Tulislah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawab. Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Taruman. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memiliki sikap berani dan pantang menyerah dalam memberantas kejahteraan bagi keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ladang yang dimiliki oleh rakyat kerajaan Tarumanegara mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Situasi dan keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika Raja Purnawarman tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat tidak akan hidup dengan aman dan sejahtera karena tidak ada yang membantu mereka memperbaiki saluran air dan memberantas perampok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok tersebut. Nah, terima kasih Rahma. Selanjutnya, tinggal nomor berapa yang belum disebut? Ya. Nomor 2, bintangnya warna oranye, silakan. Nomor 2. Nomor kepada 2, silakan. Siapa? Ya, silakan Arifa. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskan perjuangan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban. Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga
dengan aman dan sejahtera karena tidak ada yang membantu mereka memperbaiki saluran air dan berantas perompak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk Alifah? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk Alifah. Ya, silakan bisa duduk Alifah.
Kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar. Ya, kita sudah belajar tentang Raja Purnawarman. Terus apa lagi? Iya, sikap dan pahlawan yang dimiliki Raja Purnawarman. Apa lagi? Memecahkan 4 permasalahan atau pertanyaan yang ada di cerita non-fiksi. Nah, itu adalah tadi kita sudah pelajari. Yang pertama kita sudah belajar tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki apa? Dia berani dan gigih ya dalam memberantas kelompok sehingga rakyatnya menjadi aman, sejahtera, dan ladangnya menjadi subur karena ya tidak kekeringan, ya kan? Nah, itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu Guru ada evaluasi. Evaluasinya ini dijawab ya. Dijawab secara sendiri ya. Sudah? Paham? Nah, ini dijawab. Nama sekolahnya silakan ditulis ya. Terus nomor absen. Nomor absennya berapa? Misalnya 2. Nama siswa misalnya Abdul Mujid Amir ya. Nah, terus nomor 1 Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun titik-titik. Silakan dipilih poin A sampai poin D-nya. Ya, paham? Kalau paham, Ibu Guru bagikan evaluasinya. Silahkan dijawab ya. Ya, dijawab. Ya. Siapa? Oh ya, Rahman. Ya. Ya. Silakan Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk menjawab hasil evaluasinya. Sudah jadi semuanya? Ya. Kalau sudah silakan jawabannya ditukar dengan teman kelompoknya. Kita jawab sama-sama. Ya, silakan. Misalkan Faiz dengan Nabil ya, Faiz dengan Nabil. Nah, jawaban Faiz ini dikoreksi oleh Nabil ya. Nah, terus jawaban Nabil ini dikoreksi oleh Faiz. Silakan.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dari